Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Dina Lestari dari kelas 029 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yaitu fungsi teks pada Excel dalam mata kuliah praktek komputer bisnis. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini fungsi teks, kita harus kenal dulu nih tampilan fungsi teks itu ada di tab mana. Dalam fungsi teks ini atau menu teks atau icon teks ini yaitu terdapat pada yaitu tab formulas, di mana masuk dalam grup function library. Kita lihat tampilannya di sini banyak macam-macam dari fungsi teks. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam fungsi teks, di mana macam-macam fungsi teks ini ada batex, char, clean, code, concate, dollar, exec, find, fix, left, len, lower, mid, number value, proper, replace, wrap, write, search, dan sebagainya. Dari sekian banyaknya itu, mungkin yang paling sering digunakan diantaranya yaitu right, left, lower, proper, mid, upper, len, fix, concatenate. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai fungsi teks ini. Yang pertama yaitu fungsi write, di mana fungsi write ini digunakan untuk mengambil karakter dalam sebuah teks yaitu dari sebelah kanan. Nah, rumusnya ini sama dengan write dalam kurung teks titik koma jumlah karakter yang diambil tutup kurung. Langsung saja masuk ke contohnya, di mana di sini ada kata Jakarta. Lalu kita ingin mengambil kata kartanya aja. Dikarenakan fungsi write ini kan untuk mengambil karakter dari sebelah kanan, maka langsung masuk saja ke rumusnya sama dengan write dalam kurung teksnya ini, yang kata Jakartanya ini kita klik, maka otomatis A1 lalu titik koma. Nah, kata kartanya ini kan titik koma jumlah karakter yang diambil. Karena kita ingin mengambil kata kartanya aja, nah kata karta itu kan 5 huruf atau 5 karakter, maka masukin langsung ke rumus tadi titik koma 5 baru tutup kurung sehingga hasilnya karta. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada fungsi left. Kalau tadi fungsi right itu untuk ngambil karakter dari sebelah kanan, nah kalau fungsi left ini untuk ngambil karakter dari sebelah kiri. Nah, rumusnya ini sama dengan left dalam kurung teks titik koma jumlah karakter yang diambil baru tutup kurung. Langsung masuk saja ke contohnya, seperti kata yang sama yaitu dengan kata Jakarta ya. Bedanya kalau tadi fungsi right ini dari sebelah kanan, fungsi left kan dari sebelah kiri ngambilnya. Semisal kita mau ngambil kata Jakanya aja. Nah, masukin ke rumus sama dengan left dalam kurung teksnya ini kita klik Jakarta, maka otomatis A1 lalu titik koma. Kata Jaka ini kan 4 karakter, atau tadi kan dalam rumus itu jumlah karakter yang diambil. Kata Jaka ini kan 4 karakter atau 4 huruf, maka titik koma 4 lalu tutup kurung. Kalau di enter jadi otomatis hasilnya kata Jaka. Lalu selanjutnya ya ini ada fungsi mid, di mana fungsi mid ini digunakan untuk ngambil karakter dalam sebuah teks. Kalau tadi right dari kanan, left dari kiri, maka mid ini dari sebelah tengah. Nah, rumus dari fungsi mid ini yaitu sama dengan mid dalam kurung teks titik koma nomor urut lalu titik koma jumlah yang diambil. Nah, langsung masuk ke contoh. Dengan contoh yang sama dengan kata Jakarta, kan ini ngambil karakter dari sebelah tengah. Semisal kita mau ngambil kata karnya aja nih dari kata Jakarta, maka langsung masuk ke rumus sama dengan mid dalam kurung A1 ini karena kita klik kata Jakartanya, maka otomatis jadi A1. Lalu titik koma nomor urut ini yang dimaksud karena kita mau ngambil kata kar, di mana huruf pertama kar ini kan K.
mereka itu dalam kata Jakarta itu huruf ketiga atau nomor urut ketiga, maka masukin titik koma 3, titik koma, jumlah yang diambil, dimana kita mau ngambil kata kar ini kan jumlahnya 3 karakter ya, atau 3 huruf, lalu titik koma 3 baru tutup kurung, maka jika di enter otomatis hasilnya kata kar gitu. Lalu selanjutnya yaitu fungsi lower, di mana fungsi lower ini digunakan untuk mengubah semua huruf jadi huruf kecil. Rumusnya yaitu sama dengan lower dalam kurung teks tutup kurung. Langsung saja masuk ke contohnya, di mana di sini ada kata Jakarta yang mana semua hurufnya ini caps lock atau huruf besar semua. Dikarenakan fungsi lower ini kan buat ngubah semua hurufnya semua ya, jadi huruf kecil. Jadi langsung masuk ke rumusnya, sama dengan lower dalam kurung A1, karena di sini kita klik teksnya jadi otomatis A1, baru tutup kurung, maka hasilnya otomatis kata Jakarta dengan hurufnya kecil semua. Lalu selanjutnya ada fungsi upper, di mana fungsi upper ini digunakan untuk mengubah semua huruf jadi huruf besar. Rumusnya yaitu sama dengan upper dalam kurung teks tutup kurung. Lalu langsung saja masuk ke contohnya, di mana di sini ada kata Jakarta dengan semua huruf yang kecil. Dengan menggunakan fungsi upper inilah semua huruf itu menjadi besar semua. Langsung masuk ke rumusnya, sama dengan upper dalam kurung teksnya ini jadi otomatis A1 tutup kurung, maka kalau di enter itu otomatis hasilnya kata Jakarta dengan semua huruf yang caps lock atau besar semua. Lalu selanjutnya yaitu ada fungsi proper, di mana fungsi proper ini tuh gunanya untuk mengubah semua huruf. Jadi setiap huruf pertamanya ini menjadi huruf besar dan sisanya itu jadi huruf kecil. Rumusnya sama dengan proper dalam kurung teks tutup kurung. Contoh, kita masuk ke contoh. Di sini ada kata Jakarta dengan semua huruf yang kecil semua. Kita menggunakan fungsi proper ini, jadinya nanti huruf J-nya aja yang besar, sisanya kecil semua, atau huruf pertamanya aja yang besar, sisanya kecil semua. Lalu masuk ke rumus, sama dengan proper, kita klik teksnya, kita klik teks Jakartanya, maka otomatis A1 tutup kurung, maka saat di enter itu hasilnya otomatis dengan kata Jakarta, di mana J-nya itu atau huruf pertamanya itu menjadi huruf besar dan sisanya itu huruf kecil. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi len, di mana fungsi len ini tuh gunanya buat menghitung berapa jumlah karakter dalam suatu string teks. Rumusnya ini sama dengan len dalam kurung teks tutup kurung. Lalu langsung saja masuk ke contoh, di mana di sini ada kata sepak bola. Fungsi len ini kan gunanya buat ngitung banyak jumlah karakter ya dalam teks sepak bola ini. Nah, langsung aja masukin rumusnya, sama dengan len dalam kurung teksnya ini kita klik, kata sepak bolanya ini kita klik, maka otomatis A1 tutup kurung, maka saat di enter hasilnya otomatis 10. Kenapa 10? Karena setelah dihitung dari kata sepak bola ini kan kata sepaknya itu kan udah 5 huruf atau 5 kata ya, 5 huruf atau 5 karakter. Nah, bolanya ini kan udah 4 karakter atau 4 huruf, itu udah 9 ditambah spasinya. Nah, spasinya itu pun dihitung jadi 10 huruf gitu. Lalu selanjutnya ini ada fungsi trim, di mana fungsi trim ini nih gunanya untuk menghapus spasi pada teks, kecuali itu spasi antar ruang kata-kata yang mungkin memiliki jarak yang tidak teratur pada Microsoft Excel. Lalu langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu sama dengan trim dalam kurung teks tutup kurung. Langsung saja masuk ke contoh, di mana di sini ada kata sepak bola,
dimana kata sepak bolanya ini yang sebenarnya normalnya ini tuh spasinya 1, tetapi di sini dalam contoh ini tuh kata sepak bolanya ini spasinya ada 2. Lalu gunanya fungsi trim ini kan buat menghapus spasi ya, yang memang seharusnya cuma ada 1. Lalu langsung masukin rumusnya, sama dengan trim dalam kurung teksnya ini kita klik, maka kata sepak bolanya ini kita klik, maka otomatis jadi A1, lalu tutup kurung, maka saat diantar hasilnya otomatis jadi sepak bola, dengan sepak bolanya itu antara spasinya itu hanya 1, nggak 2. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi concatenate, di mana fungsi concatenate ini digunakan untuk menggabungkan 2 atau beberapa string menjadi 1 string, di mana di sini rumusnya ini sama dengan concatenate dalam kurung teks 1 titik koma teks 2 titik koma teks selanjutnya, dikarenakan fungsi concatenate ini gak cuma gabungin 2 string teks menjadi 1 string, tapi bisa lebih, gabungin 3 teks gitu bisa. Lalu tutup kurung. Langsung saja masuk ke contohnya. Di sini ada kata Dina dan ada kata Lestari, dimana kita tuh mau gabungin 2 kata ini menjadi kata Dina Lestari. Lalu langsung saja masuk ke rumusnya, sama dengan concatenate dalam kurung, kita klik nih kata pertamanya, yaitu atau teks satunya ini kita klik dari kata dinanya ini, maka otomatis sama dengan concatenate dalam kurung A2, lalu titik koma, jangan lupa tanda petik, spasi, tanda petik, dikarenakan gunanya itu tuh buat adain spasi dari kata Dina Lestari. Nanti kan kita mau gabungin dari kata Dina dan Lestari jadi Dina Lestari, tetapi tengahnya tuh harus ada spasi, maka tadi titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik, lalu titik koma, teks keduanya ini atau kata keduanya ini yaitu Lestari, maka otomatis Lestari itu kan ada di kolom B2, lalu tutup kurung, maka saat dienter otomatis yaitu kata Dina Lestari dengan menggunakan spasi ya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi wrap, di mana fungsi wrap ini gunanya untuk mengulang karakter beberapa kali. Rumusnya yaitu sama dengan wrap dalam kurung teks titik koma number times, yang mana number times ini tuh angka yang menunjukkan banyaknya pengulangan dalam karakter yang ingin kita ulang itu. Langsung saja masuk ke contohnya, di mana di sini ada kata Dina. Nah, kita di sini dari kata Dina ini nih, kita mau ngulangin kata Dinanya ini sebanyak 3 kali semisal. Lalu langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu sama dengan wrap dalam kurung A1, dikarenakan kita klik nih ya teksnya dari kata Dina ini, maka otomatis A1 lalu titik koma, kita mau ngulangin tadi kan sebanyak 3 kali, maka titik koma 3 lalu tutup kurung, maka otomatis hasilnya saat di enter Dina, seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi replace, di mana fungsi replace ini gunanya untuk mengganti karakter atau huruf yang terletak pada posisi tertentu dengan karakter baru yang diinginkan. Rumusnya ini sama dengan replace dalam kurung old text titik koma start 6 titik koma 6 chars titik koma new text, di mana old text itu tuh karakter lamanya atau karakter yang ingin kita ganti. Lalu start 6 ini tuh angka yang menunjukkan mulainya pergantian karakter itu. Kayak misal kayak huruf itu tuh huruf keberapa sih dalam teks yang kita ingin ganti. Lalu 6 chars itu tuh banyaknya karakter yang ingin kita ganti. Lalu new text itu karakter baru atau teks barunya ini nih, atau huruf barunya ini yang ingin kita ganti. Nah, dalam contoh ini dari kata Excel kita kan mau ngubah menjadi kata Excel, dimana C ini nih huruf kedua dari kata Excel, C-nya ini kita ganti menjadi X. Lalu langsung saja masukin ke rumusnya, jadi sama dengan replace dalam kurung
alt text-nya ini tuh kan kita klik kata Excel-nya ini otomatis jadi A1 lalu titik koma start 6, dimana kita mau ngubah kata atau karakter C-nya aja nih. C itu kan karakter kedua dalam kata Excel, maka lalu titik koma 2 lalu titik koma 1. Kenapa 1? Karena 6 charge-nya ini kita kan mau ngubah kata C menjadi X, itu kan satu karakter aja, maka ditulislah titik koma 1 titik koma tanda petik X tanda petik. X ini yaitu new text atau karakter baru, karakter penggantinya ini yang tadinya kita mau ngubah C menjadi X ya. Lalu tutup kurung, jadi saat di enter otomatis hasilnya Excel dengan C yang sudah tergantikan dengan X itu. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi substitute, di mana fungsi substitute ini gunanya itu untuk ganti kata lama menjadi kata baru, atau bisa juga digunakan untuk ganti suatu kata lain dalam suatu sel tertentu, di mana rumusnya ini yaitu sama dengan substitute dalam kurung text titik koma alt text titik koma new text tutup kurung, di mana alt text-nya ini karakter lamanya, yang mana yang kita karakter yang ingin kita gantinya ini. Lalu new text-nya ini karakter penggantinya ini. Lalu langsung saja masuk ke rumus, di mana di sini ada kata praktek komputer bisnis yang ingin kita rubah menjadi praktek komputer bisnis. Kita masukin rumusnya sama dengan substitute dalam kurung teksnya ini kita klik, praktek komputer bisnisnya ini kita klik, maka otomatis A1 lalu titik koma, jangan lupa pakai tanda petik. Alt text-nya ini berarti kata prakteknya ini, tanda petik lagi titik koma lalu tanda petik, itu new text-nya. Tadi kan praktek kita ingin ubah menjadi kata praktek, berarti new text-nya ini kata praktek, lalu tanda petik, lalu tutup kurung. Maka saat di enter otomatis hasilnya ini kata praktek komputer bisnis, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada fungsi fix, di mana fungsi fix ini nih gunanya buat membulatkan data numerik sesuai dengan jumlah digit yang diatur dalam rumus. Nah, di sini rumusnya ini yaitu sama dengan fix dalam kurung bilangan desimal titik koma jumlah digit tutup kurung. Langsung saja masuk ke contohnya, di mana di sini ada bilangan 87484,5467, yang mana di belakang komanya ini ada 4 angka. Nah, tadi kan di rumus yang dimaksud jumlah digitnya ini yaitu semisal kita mau milih jumlahnya di belakang komanya itu berapa. Semisal gini, di contoh ini saya mau ngambil jumlah digitnya ini 2, yang dimaksud 2 ini tuh di belakang komanya ini tersisa 2 angka aja, dari yang tadinya di contoh ini tuh di belakang komanya ada 4 angka. Lalu jadinya masukin rumusnya sama dengan fix dalam kurung bilangan desimalnya ini kita klik, maka otomatis A1 titik koma 2. Kenapa 2? Karena tadi kan saya mau ngambil jumlah digitnya 2 di belakang koma ya, seperti itu. Jadi saat di enter hasilnya 87484,55, seperti itu. Baik, mungkin hanya segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.